Karena seperti itu cara pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang digunakan oleh Al-Quran, pertama kali yang dilakukan adalah membangun pondasi sadar akhirat. Coba kita lihat firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, Wailun lil mutaffifin. Celakalah manusia yang punya karakter tatfif. Perbuatannya tatfif, pelakunya disebut mutaffif. Siapakah orang seperti ini? Allah jelaskan di lanjutan ayat. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah manusia yang ketika membeli mintanya dipenuhi. Kita kalau pakai timbangan cucuk manuk itu Pak ya. Kalau kita beli, Pak kalau bisa jelek diangeti Pak, ditambahi Pak. Karakter kita kalau beli seperti itu. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual, semangatnya mengurangi. Allah menjelaskan tentang masalah transaksi yang sederhana, yang dilakukan secara konvensional, tapi ada pelanggaran. Ketika Allah menjelaskan ini, coba kita lihat di lanjutan ayat. Allah tidak ingatkan, awas hati-hati ya, hartamu nggak berkah. Awas hati-hati, nanti kamu jadi sakit-sakitan. Peringatannya tidak demikian. Apa peringatan yang disebutkan di lanjutan ayat? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka itu yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin azim, di hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana seluruh manusia akan menghadap Rabbul Alamin. Sehingga sampai dalam masalah yang sederhana, untuk transaksi jual beli yang mengandung pelanggaran, Allah ingatkan tentang masalah akhirat. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ayat ini, sekalipun tekstualnya berbicara tentang masalah pelanggaran jual beli, tapi secara makna muta'addi, secara makna melebar, melibatkan semua aktivitas manusia yang menyangkut hak dan kewajiban. Sehingga dijadikan sebagai sebuah kaidah. Orang mutaffif adalah manusia yang pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Dia ketika kerja sering telat, tapi gajinya dibuat telat, tidak mau. Mungkin sering korupsi waktu, tapi ketika gajinya dikurangi, dia nggak mau. Dia mengambil harta orang lain. Harta dia diambil, dia nggak mau. Ada model manusia yang pinter nuntut hak, tapi malas menunaikan kewajiban. Orang semacam ini bisa jadi ketika di dunia dia bisa merasa aman. Nggak ada orang lain yang berani untuk menangkapnya. Nggak ada orang lain yang berani untuk menindaknya. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ingat kalau nanti mereka akan dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Membangun prinsip semacam ini akan membuat orang jadi lebih waspada, Pak. Makanya jamaah kita bisa lihat ya, karakter mukmin yang beriman kepada akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat dalam masalah mencari harta jauh berbeda, Pak. Seperti langit dan bumi. Sehingga orang yang tidak punya kesadaran terhadap masalah akhirat, uripe sakarepe dhewe. Ngambil ini terserah. Makanya Allah gambarkan orang kafir ketika menikmati dunia itu ibarat apa? Binatang. Allah berfirman, alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir ketika mereka makan dan menikmati dunia layaknya binatang. Yang namanya sapi itu kan nggak pernah kenal ya, mana rumput halal, mana rumput riba. Kambing juga nggak tahu ini rumput milik tetangga atau punya tuannya, karena dia nggak tahu batasan halal haramnya. Sehingga orang yang kafir digambarkan oleh Allah karena dia nggak punya iman kepada hari akhir. Saat dia mengambil harta haram, bagi dia nggak ada beban. Dia nggak punya perasaan bersalah karena dia tidak punya iman kepada akhirat. Sehingga pendidikan yang pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah menguatkan pondasi akidah dulu. Maka kita belajar tentang masalah fikih muamalah, kita belajar tentang masalah halal haram dalam berbisnis, kita menghindari sesuatu yang syubhat. Alasan terbesarnya adalah karena kita sadar akhirat. Itulah alasan terbesar. Banyak orang ketika ditanya, kenapa Bapak tinggalkan riba? Kenapa Bapak tinggalkan harta haram? Sebagian besar jawabannya adalah, karena saya tidak ingin harta saya nggak berkah. Saya tidak ingin harta saya cepat habis. Kata orang, uang setan dimakan demit. Sehingga kelihatannya banyak tapi cepat habis. Dia nggak pingin seperti itu. Maka dia tinggalkan sesuatu yang haram. Ada salah satu aparat yang pernah cerita. Saya pernah ditugaskan di sebuah titik tertentu. Untuk dapat duit ceperan 1 juta per hari gampang, kata dia. Tapi beliau bilang, selama saya bekerja di situ, anak sering sakit, sering berantem di rumah dengan istrinya, sering punya masalah, dan dia sadar, dengan itu dia tinggalkan. Sehingga dia tidak mau mengambil harta haram. Dia tahu sebenarnya ini tidak boleh, dia tahu. Dia tahu itu haram, muslim dia. Cuman orang kalau sudah menikmati harta, susah untuk meninggalkannya. Untuk dapat ceperan 1 juta, selain gaji pokok ya, 1 juta per hari gampang Pak. Dia bisa dapat 2 juta, 3 juta per hari. Itu dia tinggalkan karena masalah yang banyak dialami di keluarganya. Dia tinggalkan. Masya Allah. Kadang orang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa diingetin pakai Al-Quran, diingetin pakai musibah. Dan banyak orang itu mau hijrah, meninggalkan sesuatu yang haram. Sebabnya apa? Kecelakaan, sakit, berantem dengan keluarganya, nggak akur, sampai bunuh-bunuhan. Sebabnya ini Pak. Baru setelah itu dia sadar. Padahal peringatan itu disampaikan dengan cara lembut. Melalui khutbah Jumat, melalui kajian. Ini halal, ini haram. Tidak mau terima dia. Begitu kena musibah, baru dia sadar. Maka kalau manusia tidak diingatkan dengan cara yang lembut, Allah kasih peringatan dengan cara yang lebih keras. Dia baru mau sadar ketika dia sakit. Dia baru mau sadar ketika dia mengalami kecelakaan. Umum itu terjadi di masyarakat. Cuman begini, saat dia tinggalkan sesuatu yang haram, alasannya karena apa? Dia tidak ingin ada harta haram yang menyebabkan hidupnya jadi susah. Hartanya jadi hilang. Orang ini meninggalkan sebagian dunia untuk mendapatkan dunia yang lain. Kita tidak salahkan motivasi semacam ini. Tapi bagi seorang mukmin ada motivasi yang lebih tinggi lagi. Apa motivasinya ketika dia tinggalkan yang haram? Bersabar dalam mencari harta. Motivasinya adalah karena dia sadar akhirat. Motivasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Meskipun banyak orang termotivasi untuk meninggalkan harta haram, sebabnya karena dia tidak ingin mengalami kesengsaraan dalam hidup. Dan banyak orang yang ketika mengalami musibah, kecelakaan, sakit, baru dia sadar. Padahal sebelumnya dia terjebak dalam aneka sesuatu yang haram dan dia menikmatinya. Baik, ini prinsip yang pertama. Miliki kesadaran terhadap akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam masalah harta. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu di hari kiamat. 'Anin na'im. Kalian akan ditanya untuk semua kenikmatan yang kalian miliki. Kaki seorang hamba nggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Baik, ini prinsip yang pertama. Selanjutnya kita beralih kepada prinsip yang kedua agar kita bisa lebih sabar dalam mencari harta. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua harta yang kita dapatkan kita bisa menikmatinya. Tidak semua harta yang kita kumpulkan kita bisa menikmatinya.
Sementara pasti kita akan dihisap untuk seluruh harta yang kita kumpulkan. Jadi intinya begini, kita dimintai pertanggungjawaban untuk semua harta yang kita kumpulkan, padahal tidak semua yang kita kumpulkan memberikan manfaat bagi kita. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba dalam mencari harta telah melalaikan kalian. Rasulullah SAW berhenti setelah membaca satu ayat ini, lalu beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Ini propertiku, ini tanahku, ini rumahku, ini kendaraanku, dan seterusnya. Manusia selalu berusaha untuk mengumpulkan harta. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Wa hallaka mim malika ya ibnu Adam. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Wa hallaka mim malika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apa yang kau makan sampai habis. Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kau gunakan sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu menjadi hartamu. Tayyib. Kita punya uang ya. Antara uang yang kita simpen dengan yang kita sedekahkan, biasanya banyak mana, Pak? Biasanya banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Sehingga antara uang yang kita simpan dengan yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, lebih banyak yang kita simpan. Dan sepanjang itu kita simpan, apakah memberi manfaat bagi kita? Tidak, karena cuma disimpan, Pak. Bentuknya uang, disimpan. Berarti tidak melayani kita. Pakaian misalnya. Kita punya beberapa pakaian. Yang itu kita gunakan sehari-hari. Kotor, ganti, cuci, kotor, ganti, cuci. Mutar seperti itu dalam sepekan. Kira-kira berapa baju? 7? Berarti sehari ganti ya? Baik, kurang lebih 7. Dengan yang tumpuan di lemari banyak mana, Pak? Banyak mana? Yang numpuk gitu, Pak. Tumpuan pakaian yang nggak kita gunakan itu berarti harta kita, tapi tidak melayani kita. Sehingga kadang orang itu punya barang di gudang itu Masya Allah banyak sekali. Ada motor bekas, ada sepeda bekas, ada apa lagi. Numpuk itu, ditumpuk, Pak. Sepanjang kita tumpuk itu, berarti dia tidak melayani kita. Dan harta itu kita akan dihisap. Meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Anda terbebani dengan sesuatu yang nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat, padahal kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kadang ada orang ya, sudah berusia 60 ke atas, pensiun. Tapi semangat untuk nyari harta, berhenti nggak? Berhenti atau tidak? Makin semangat, Masya Allah. Tetap semangat. Dia di usia seperti itu, ketika mencari harta, dalam pikirannya apa, Pak? Saya ingin meninggalkan sesuatu untuk anak saya, untuk cucu saya, sampai yang dipikirkan untuk orang lain. Dia berjuang nyari harta, yang dipikirkan bukan dia, yang dipikirkan orang lain. Belum lagi, ya, ketika dia tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Sadar usia, kemampuan menikmati harta itu turun. Semakin tambah usia, kemampuan manusia dalam menikmati harta itu turun. Cara Allah mencabut kemampuan manusia dalam menikmati harta, itu bukan hanya sebatas dengan dihilangkan. Rumahnya kebakaran, atau mobilnya hilang, bukan itu, Pak. Salah satu di antara cara Allah dalam mencabut kemampuan manusia untuk menikmati hartanya adalah
diturunkan kemampuan dia dalam menikmatinya. Pak, ini sudah mulai pantangan Pak ya. Yang dulu Bapak masih berani sate 10 tusuk, sekarang ngicipi satu sudah cekot-cekot. Yang dulu Bapak bisa berani makan nasi banyak, sekarang sudah mulai harus dihindari. Ada banyak sekali hal yang kita hindari karena kemampuan kita dalam menikmati harta itu turun. Orang kaya, mobilnya bagus, tapi nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Kalau dia jalan-jalan, mabuk misalnya. Ada yang nggak bisa naik pesawat karena mabuk, takut ketinggian. Ada yang nggak bisa ini, nggak bisa ini. Itulah kemampuan kita dicabut oleh Allah dalam menikmati harta. Hartanya ada, tapi kita nggak bisa untuk menikmatinya. Banyak kayak gitu Pak ya? Banyak. Makanya kadang bagi orang yang sudah sadar akhirat, duit oke, duitnya banyak, tapi dia nggak bisa untuk menggunakannya. Hanya bisa nyimpen, bisa nonton cek saldo, tapi dia nggak bisa menggunakan, dan pasti dia akan dihisab. Karena yang dihisab bukan cuma yang kita gunakan, yang kita kumpulin, yang tidak termanfaatkan, nanti kita juga akan dihisab. Maka Nabi SAW ingatkan, wa hal laka min malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu cuma 3 kemungkinan ini. Yang kau makan sampai habis, yang kau manfaatkan sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Oleh karena itu, manusia yang hidupnya paling efisien terhadap harta siapa Pak? Rasulullah SAW. Karena beliau nggak nyimpen Pak. Beliau tidak nyimpen. Punya, dipakai secukupnya untuk beliau dan keluarganya, sisanya sedekahkan. Ibarat sebuah mesin Pak ya. Kalau residunya sedikit, berarti apa Pak? Efisien. Kita bahan bakarnya banyak Pak, cuman banyak yang sisa, gak kepake. Dan itu semuanya nanti akan dihisab di hari kiamat. Makanya sungguh mengherankan, kalau orang sudah punya harta halal, tapi dia merasa kurang, terus ngambil yang haram. Padahal andaikan dia hanya cukup dengan yang halal ini, hidup dia dengan normal. Kalau dia cukupkan dirinya dengan yang halal, dia itu bisa hidup normal. Dia bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan normal, bisa menikmati kehidupan ini dengan wajar, makan bisa 3 kali, tidur bisa nyenyak. Kalau dia hanya cukupkan dengan yang halal. Tapi dia masih kurang Pak, nambah yang haram. Yang haram ini ketika dia dapatin, cuman ditumpuk saja. Berarti dia siap untuk diazab dengan sesuatu yang tidak bisa dia manfaatkan. Kamu gak dapat untung, tapi jadi rugi. Orang kalau berpikir seperti ini kan, jadi dia ngapain harus ngambil yang ini? Ini sudah cukup. Dan kalau dia cukupkan dengan yang ini, hidupnya normal. Ketika dia mengambil yang lebih, dia mendapatkan sesuatu yang haram, sama sekali tidak menambah jatah rizki. Maka para ulama mengatakan, ini poin yang ketiga, jatah rizki hamba sampai jam berapa kita? Masya Allah. Anda belum sarapan, Pak. Jam 6 kurang 2 ya. Mulai boleh sholat jam berapa? Syuruk jam 5.54. 5.54 itu garis terbit ya. Baik, di garis terbit belum boleh sholat. 15 menit setelah itu. Baik, insya Allah sebentar lagi selesai ya. Nah, prinsip yang ketiga, jatah rizki hamba itu sudah ditetapkan. Jatah rizki hamba sudah ditetapkan. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Roh Kudus membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Sehingga hadis ini dalil, semiskin apapun hamba tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis.
Sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu untuk menikmati yang lebih dari jatah rizkinya. Yang pertama kita paham, orang miskin gak bakalan mati selama jatah rizkinya ada. Insya Allah kita paham ya.